Hai, halo, selamat datang di podcast pertama aku, Studi Wikir. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Marisol Pada dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, jurusan Dunia dan Sosial. Hari ini, aku mau bahas topik yang lagi happening dan sangat menarik bagi kalangan remaja maupun anak-anak. Nah, jadi topik podcast kali ini yaitu tentang pentingnya kesehatan mental bagi anak dan remaja. Jadi Kak, hari itu aku excited banget sama topik kita kali ini. Karena kan aku sendiri remaja kan, jadi aku tuh pengen tahu banget tentang kesehatan mental dan bagaimana cara kita untuk mengatasi kesehatan mental. Mengatasi gangguan kesehatan mental gitu kan. Nah, diharapkan bagi penonton juga setelah mendengarkan podcast ini dapat menambah pengetahuan tentang kesehatan mental. Jadi di podcast kali ini aku nggak sendirian karena aku ngobrol sama salah satu narasumber kita yaitu Kak Fani Ayah. Sebelumnya aku mau ceritain sedikit tentang narasumber kita kali ini. Jadi Kak Fani ini salah satu mahasiswa semester 3 di Universitas Semarang. Sebelum kita masuk pada topik pembicaraan kita kali ini, boleh dong Kak Fani ya, kita sapa-sapa dulu sama penonton Studi Wikir yang ada di rumah. Halo teman-teman kalian Mel, nama aku Kania. Di sini jadi narasumber pertama podcast selanjutnya banyak namanya. Oke. Kalau dilihat dari backgroundnya Kak Fania kan emang udah cocok banget ya sama topik kita kali ini ya. Oke, jadi mungkin sekarang aku udah punya beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusiin nih Kak. Masuk aja kali ya Kak, kita ke topik kita kali ini. Yang paling pertama dan yang paling utama sesuai dengan topik ya, menurut Kakak kesehatan mental itu apa? Menurut aku tuh kesehatan mental itu kondisi di mana seorang individu itu sehat secara mental, secara jiwanya, gimana dia bisa mengendalikan emosinya, dia stabil secara emosi, secara pikiran, terus juga dia memiliki hubungan interpersonal dengan orang lain yang baik. Itu juga dia juga memiliki hubungan interpersonal dengan individu yang baik. Jadi dia kayak dia ngerti dirinya, dia bisa apa, dia ngerti dalam fase apa gitu ya. Intinya kayak suatu kondisi di mana kita tuh tidak mengalami gangguan kejiwaan dan kita mengalami kesejahteraan dalam kehidupan kita nggak sih ya? Itu aja kayak menurut Kakak nih, mengapa kesehatan mental itu penting bagi anak dan balita? Jadi menurut aku kesehatan mental itu penting untuk apalagi untuk remaja ya. Karena di sini ini aku bahas ada teori-teorinya studi Boleh banget dong Kak. Kebetulan aku lagi banyak tugas dan tuh bahas tentang teori ya. Kebetulan dari psikologi itu ada teori dari tokohnya ada namanya Erik Erikson. Jadi Erik Erikson itu dia tuh punya teori yang membahas tentang perkembangan manusia dari lahir sampai dia meninggal. Nah kalau ke anak-anak sendiri itu biasanya dimulai dari umur 6 sampai 9 tahun dan jadi ketika masa tersebut tuh termasuk masa-masa emas bagi seorang manusia untuk bertumbuh gitu loh. Jadi sangat penting untuk orang tuanya itu apa ya, juga hanya memberikan kasih sayang dan juga dalam materi tapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan secara mental. Itu juga kalau untuk remaja itu penting banget karena remaja itu lagi fase tingkat mereka tuh lagi nyari jadi gini ya. Mereka lagi puber dan itu butuh pengawasan dari orang tua yang pastinya tetap memperhatikan kesehatan mental seorang remaja. Apalagi kalau kita ternyata terkena gangguan mental di masa itu kan sangat berbahaya ya. Karena mungkin itu nanti akan menyebabkan bunuh diri ya kan. Itu yang paling parahnya kan. Nah, dilihat dari pentingnya kesehatan mental bagi anak dan remaja. Kita juga kan harus tahu di gejala-gejala gangguan mental itu yang paling umum itu kira-kira apa aja sih Des? Yang paling umum dialami oleh remaja. Kalau yang sering aku temuin ya dari satu dan dari
konseling yang pernah aku adain itu tuh biasanya tuh tentang gejalanya tuh kalau remaja itu dia tuh moody gitu. Iya, biar banget Iya, ya, moody banget karena hormon remaja tuh lagi apa ya, lagi di puncak-puncaknya gitu kan, soalnya kan mereka lagi pakai pubertas juga. Iya banget. Jadi yang paling sering tuh gejalanya tuh kemudian ketidakstabilan emosi, terus juga Tapi itu bisa juga kayak individu tersebut mengisolasikan dari lingkungannya nggak sih Kak? juga karena apa ya, pas pubertas tuh biasanya sering banget muncul rasa insecure gitu bagi Remaja kan. jadinya dia kayak kalau rasa insecure itu nggak ditangani dengan baik ya terus hasilnya jadi mengisolasi diri dari sosial. Mungkin dapat menyebabkan gangguan mental tersebut ya sih Kak. Nah, dilihat kan kita udah tahu nih kayak gejala-gejalanya itu apa aja kan. Kira-kira nih, bagaimana cara orang tua mendukung kesehatan mental anaknya? Kalau menurut aku sebenarnya simpel sih, orang tua itu cuma cukup apa ya, komunikasi, apa sih komunikasi dua arah, bukan yang hanya sekedar orang tua sebagai yang aktif kan, kayak masif dalam komunikasi aja. Menurut aku kalau sebagai orang tua mau mendukung anak secara kesehatan mental itu penting ya buat orang tua itu. Nanti kalau komunikasi itu dua arah, anak juga perlu menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi kayak apa itu orang tua kan mungkin belum tahu banget tentang kesehatan mental. Jadi aku dengan komunikasi sudah cukup, nggak perlu harus mengetahui tentang gejala-gejala gitu, nggak perlu ya komunikasi itu nih dari orang tua. Sama ini juga nggak sih Kak? Kayak kalau orang tua tersebut mempunyai hubungan yang baik dengan anaknya, insya Allah kayak anak tersebut bakal terhindar dari yang namanya gangguan mental itu kan? Iya. Karena kan ya orang tua pasti akan kayak perhatian kepada anaknya, perhatian ya perubahan-perubahan emosi pada anaknya nggak sih? Banget. Kalau anaknya lawan kayak mengurung diri di kamar saya itu kan pasti orang tua bakal khawatir, bakal menanyakan kan. Tapi dari kalau orang tuanya cuek pasti dia kayak ya udah, dan anaknya pasti bakal merasa lebih tertekan gitu ya banget. Karena kan kita lagi ada di era modernisasi, modern digital kan ya. Kira-kira nih kan, pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental anak dan remaja itu gimana sih kan? Ini seru banget sih kan. Ini media sosial tuh gimana itu kayak pisau yang bermata itu ya, pokoknya kayak Kesempatan dua. iya, dia tuh ada positif ada negatifnya, dan itu kayak kita nggak bisa ngilangin 100%, kan juga memang ada positifnya ya. Iya. Sama maksudnya ini yang pertama ya seperti yang kita tahu sekarang, kayak orang-orang lebih aware banget tentang mental, lebih ngerti mereka lebih tenang aja gitu. Juga mungkin orang yang dulunya takut untuk menceritakan permasalahan jadi ngerasa kayak oh ternyata menceritakan permasalahan itu ternyata nggak apa-apa ya. Jadi kayak itu positif yang menurut aku. Sedangkan kalau kita negatifnya sering gak sih lihat orang-orang pada self-diagnose? Iya, sering banget. Udah self-diagnose bangga pula gitu ya. Bisa-bisanya di-upload gitu ya kan, kayak di gitu kayak aku ngalamin ini nih gini. Iya, dan itu tuh tanpa diagnosis dari psikolog. Iya. Nah itu tuh yang menurut aku bahaya, karena kadang juga ada konten-konten yang tiba-tiba tuh muncul inilah tanda-tanda kamu bipolar ya. Itu tuh termasuk konten yang harus dilaporkan gitu. Aku nih padahal Iya, hal kayak gitu juga malah bikin kita makin down guys. iya benar banget. Ya jadi kita udah tahu nih bahwa kita punya penyakit ini, terus kita pikiran dan makin down. Iya benar banget. Dan mungkin malah jadi sugesti ke diri sendiri. Awalnya nggak ada yang sebenarnya awalnya nggak ada sakit itu tiba-tiba dia kenal beneran ada ya kan. itu yang sering terjadi. Iya, ini kalau dari kata positifnya itu ya, karena kan aware. Sekarang emang udah banyak banget gak sih sosial media yang lebih apa ya, kayak nge-share itu nggak sih tentang kesehatan mental, kayak tanda-tanda inilah dan tips and bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita. Iya benar-benar itu yang positif. Terus nih Kak, kira-kira kan mahasiswa nih, tugas tuh pasti digibur banget, apalagi kita mendekati umur. Iya tugas semua itu. Tugas tuh kan
pertanyaan ini gebu ya. Oh, udah ngomongin tugas itu kira-kira langkah yang bisa kita ambil untuk mengurangi tes akademik di kalangan remaja. Oke, dan kebetulan aku juga sedang mengalami tes akademik ya, jadi mari kita melawan tes akademik bersama-sama. Terus Jadi kemarin kebetulan aku lagi ada konseling topiknya tes akademik. Setelah hasil dari konseling itu aku mau cari kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang dulu. Jadi setelah konseling itu aku dapet insight kalau tes akademik itu biasanya terjadi ketika mahasiswa itu nggak benar-benar memahami tugasnya itu apa, dan akhirnya tugas itu menumpuk karena kita nggak tahu kita harus ngapain, nggak tahu jadwalnya apa, nggak tahu harus nyicilnya kayak gimana, dan itu jadi biasanya bikin kita numpuk di kepala kita, dan akhirnya malah kita makin stres. Ya, kita makin stres padahal kita belum ngapa-ngapain tugasnya, kita belum selesai kita udah stres duluan. Nah, jadi langkah-langkah yang kemarin aku kasih saran para konselor aku ya, coba mereka untuk yang pertama mereka untuk istirahat dulu, karena walaupun mereka nggak ngapa-ngapain tapi di otak mereka tuh benar-benar capek gitu, jadi aku untuk istirahat ya istirahat yang benar-benar istirahat tanpa gadget, tanpa apapun, diam, gak usah mikirin tugas, gak usah pegang apapun. Jadi kayak ya mungkin bentar aja sih 30 menit sampai setelah menurut kamu udah mulai lega, mulai semangat gitu nggak sih kayak ya walaupun nggak sulit dan sebenarnya agak sulit, tapi kayak ini perlu dipaksa di awal semangat, karena sebenarnya kita berat untuk mengawali. Iya, kalau kita udah jalan kita udah enjoy. Iya, sebetulnya itu yang itu adalah mereka bikin list prioritas tugas mereka, jadi mereka mencatat tugasnya apa aja, terus sangat paling urgent, yang paling mungkin yang paling butuh import gede nih, entah itu tugas video mungkin atau tugas bikin apa yang berat, atau observasi kan perlu dari jauh-jauh hari ya, persiapannya juga pasti lebih banyak kan. Nah itu kayak tugas kualitas, terus nggak tulis nih datanya kapan, jadi kamu tahu tugas apa aja yang udah mepet deadline itu bisa di apa sih, diurutin dari yang paling dekat sama yang prioritasnya paling tinggi gitu. Dengan kamu isi tugas kamu, setidaknya itu bisa mengurangi dari kepala kamu ya, terus kamu nggak naruh ingatan kamu tugasnya di kepala, tapi di template list itu, jadi di kepala kamu udah kosong, jadi kamu tinggal isi kepala kamu ketika kamu udah mulai ngerjain tugas tersebut. Tapi ya aku sendiri tinggal yang takut buat nulis tugas, karena sekarang emang banyak banget kan tugas. Nah kalau aku sendiri emang kayak aku tahu nih tugas ini gini, tapi aku lebih prefer aku kerjain kayak kerjain satu tugas dulu, ini 2 tugas, 3 tugas, udah dirasa tinggal dikit nih tugas, aku baru berani nulis. Oke. Terus aku kayak cemas sendiri. Kayak bener banget karena aku tahu nih tugasnya banyak, langsung kayak mau lebih panik kalau aku, karena aku kan orang yang panik kan ya. Jadi aku sering kan kayak aku langsung nulis, langsung kerjain. Nah udah dirasa tinggal dikit, baru aku berani nulis gitu. Nah itu berarti, tapi emang apa ya, tipe belajar, tipe menugas orang tuh beda. Kebetulan kemarin klien aku ini bukan tipe klien aku tuh tipe yang memang harus ada deadline terpampang dari dia, ada keinginan untuk kerjain gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan nggak semua tips itu bisa dilakukan ke semua orang. Jadi kamu juga perlu tahu nih diri kamu tuh tipenya seperti apa, bakal harus bikin list atau gimana biar kamu semua tugas. Kalau misalkan kamu itu bisa bikin kamu panik dan kamu bisa kerjain dengan baik. Menurut aku nggak perlu bilang pandemi, kamu bisa nemuin cara-cara lain untuk mengurangi. Terus mungkin bisa juga nggak sih kayak kita tuh bikin study planner gitu? Iya bisa sih. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Mengapa penting untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental sejak dini? Jadi ini tuh penting banget menurut aku, karena beberapa penyakit mental atau gangguan mental itu ya memang ada yang dari dia lahir ada kayak autism gitu. Ada juga yang dia baru muncul di umur tertentu. Nah menurut aku
kalau kayak autisme mungkin orang tua udah sadar ya, mungkin dari sampai fisik juga lebih kelihatan. Nah, tapi kalau untuk tanda-tanda kayak mungkin gangguan mental seperti ADHD atau bipolar kan nggak kelihatan. Jadi menurut aku itu penting banget buat diketahui gejalanya dari sejak dini, karena ADHD dan bipolar itu tipe gangguan mental yang kalau dibiarin itu bisa menambah ke gangguan mental yang lebih gede lagi. Bahkan kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, ya misalkan dia perlu tempat cerita, tempat curhat, tapi tempatnya nggak ada, dia nggak gitu, bahkan bisa ya tadi lagi kita di awal ya sebagai yang paling Karena zaman sekarang ini emang kebanyakan kemarin itu ini stres ya kan nggak punya dia kita semua orang merasa sendirian doang merasa kayak aku capek banget ini kita ya baru itu sih nggak apa ya sebenarnya baru sekali pokoknya self iya self dia nggak sih ya kebanyakan kan saya sama dia kan self terus juga kalau enggak itu sih yang paling parah di diri nanti. Nah, itu kita juga kan juga punya hubungan sosial yang baik untuk menangani gangguan mental ini. Kayak hubungan sama orang tua, hubungan sama teman, sama hubungan antara kita dengan Tuhan juga perlu nggak sih? Iya, perlu banget ya kan. Karena kalau kita kehilangan arah, susah nggak sih nyarinya? Makanya itu kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan ketiganya itu. Atau menurut apa ada hubungan yang lain yang harus kita jaga? Itu bagaimana? Tapi dengan orang terdekat, ya nggak harus dengan semua orang. Betul. Nggak dengan Tuhan, benar banget kita terutama buat bagi kita yang sangat beragama, sangat mempunyai nilai-nilai agama dalam hidup, itu kayak semacam motivasi di hidup gitu lah. Kita mungkin setelah mentoya Islam, setelah habis sholat kita berdoa, itu menurut aku ini bisa tidaknya kayak keluarga. Oh ya kak, aku punya satu kasus. Jadi saudara aku nih ya, dia tuh emang dia sering banget cerita sama aku. Dia tuh sering bilang kalau dia tuh apa ya namanya anxiety. Dia bilang ke aku kalau dia itu mengalami anxiety. Terus kadang aku bingung banget gimana caranya apa mengalami anxiety. Padahal aku ketika dia bilang aku lagi gemeteran, aku nggak tahu tinggal sebenarnya. Kadang kayak gitu tiba-tiba pengen nangis, kadang lagi kayak di tengah-tengah keramaian gitu, aku bingung banget. Itu kan karena kayak gemeteran sampai kepikiran jadi gitu, aku bingung banget sama situ kayak aduh ya pas gimana ini aku masih sedikit terus kayak pas gimana kayak bimbingan kakak. Kalau kakak ada di situ kayak gitu, apa yang harus kakak lakukan gitu? Kayak dia ngerasa dia kayak entah itu dia yang dia masa sendiri, entah emang. Tapi dia pernah cerita ke aku kalau dia pernah sempat ke psikolog pas dia SMA. Itu lah emang rajin ke psikolog. Cuman sekarang karena hidup ada yang nganterin dan sekarang kayaknya di daerahku kurang tahu gimana psikolog gitu kan. Jadi dia mengasihnya sendiri gitu. Kalau enggak pelarian dia tuh kayak ke K-pop, kalau enggak ya makan sama temen-temennya gitu. Kira-kira menurut kakak, kalau kakak di posisi itu mungkin nggak apa yang kakak lakukan? Yang pertama kan kita masih manusia ya, tapi kamu masih maba juga. Menurut aku yang paling penting kita lakukan yang pertama kita mungkin bisa tenangin dia, tapi yang pasti itu mungkin nggak akan berefek banget karena kita nggak ada langsung di samping dia bingungnya gitu. Nah menurut aku sebelumnya itu dia kayak orang tuanya gitu tahu kondisi dia kayak bahkan dia bilang keluarga orang-orang rumahnya nggak tahu. Nah itu mungkin dari nggak tahu karena dia nggak mau ngasih tahu sih kan. Itu adalah problemnya, itu problemnya di situ. Sebenarnya kalau misalkan bagi kita lagi di tempat yang jauh bisa kita setidaknya kembali itu kita hubungin keluarganya nemenin dia gitu loh. Kalau misalkan dia emang nggak mau orang-orang tahu, mungkin kamu bisa menelpon keluarganya, orang tua yang mungkin kalau misalkan lagi ada masalah sama pasangannya kan bisa nggak mau tahu. Mungkin kalau orang kayak sini masih ada di kota yang kamu masih ada di kota yang sama, mungkin kamu bisa kayak
kasih tahu lokasi saudara kamu tuh lagi di mana, mungkin bisa minta tolong dijemput gitu sih. Ya, kemarin juga untungnya waktu pas dia lagi ngerasa cemas kayak gitu, soalnya mas ada temennya tuh yang lagi adiknya, jadi kan ngerasa sedikitnya ada orang yang di sampingnya gitu kan. Soalnya kan kalau orang-orang yang lagi ngerasa cemas kayak gitu terus sampai udah kepikiran buat bunuh diri kan tuh bahaya banget sih kan. Karena takutnya yang dia bener-bener ngapain hal itu kan. Udah pendampingan aja ke orang yang Kayak gitu ya. tapi teman-temannya tahu. Kalau temen-temennya tahu, tapi kalau ya orang tuanya gitu. Ini jadi pertanyaan rakyat kita kan, kira-kira apa dampak jangka panjang dari gangguan kesehatan mental yang tidak ditangani? Apa ya namanya? Nah ini mungkin Maksudnya kita dengan nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, juga nyambung dengan cerita dari saudara kamu juga, anak itu dampak penyakit mental nggak diketahui dengan sama orang-orang terdekat gitu, itu tuh bisa apa ya, bisa makin parah, bahkan juga nggak ada yang bisa kayak untuk terus ada di sampingnya gitu kan, melihat orang tua nggak tahu. Jadi menurut aku penting untuk kesehatan mental mengetahui, ada di ketahui yang akan berusaha sama perundangan itu psikolog tentang dulu dia orang-orang di sekitarnya bisa berarti yang muncul ke-trigger atau dia hati kayak jaga-jaga buat ya ini nggak sendirian dulu sampai dia rasa bayi dan apakah kalau misalkan juga ada yang tahu ya gitu, dia juga pikiran dari siapapun itu kan. Karena yang paling fatal ya itu ya, yang paling ini banget sih enggak, karena ternyata kita udah di ujung bicaraan kita kali ini. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, apakah ada kata-kata yang ingin kakak utarakan? Mungkin singkat saja. Kata-kata apa ya? Motivasi nggak sih? Untuk saran mungkin ya? Iya, saran untuk remaja-remaja yang mungkin kalau lagi mengalami gangguan mental atau mungkin ini sih sebenarnya sudah mengalami gangguan mental tersebut. Boleh satu kamera Kak? Jadi mungkin saran aku buat teman-teman start with Mel ini, karena kesehatan mental adalah ketahui diri kamu sendiri, apakah ada perubahan yang signifikan di dalam diri kamu, atau kamu nggak paham lagi ternyata nggak paham dari kamu sendiri, kita tahu bisa konsul ke psikolog yang memang psikolog profesional ya, jangan ke mahasiswa psikologi, karena mereka emang belum ada apa ya kayak iya benar lisensi belum ada sertifikat untuk benar-benar menangani. Mungkin kalau untuk sekedar konseling atau curhat itu bisa banget kan. Tapi kalau kalian mau tahu nih ada apa dengan kalian perlu datang ke psikolog profesional, karena pun kalau misalnya kalian konseling ke mahasiswa psikologi pasti akhirnya mahasiswa psikologi itu akan menyarankan kamu psikolognya, at least ketemu sama dosennya, karena dosennya juga kadang buka konsul dulu. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih kepada Kak Fani yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan kesempatannya hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan kita pada podcast kali ini dapat bermanfaat bagi aku sendiri pastinya dan bagi teman-teman yang menonton podcast kali ini. Dan segala hal baik itu datangnya dari Allah, kurangnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.